Halo, saya Kerta Widiawati dari Hutton Education Center. Video series ini adalah video kita untuk belajar wine. Jadi, di rumah aja belajar wine. Kita akan belajar apa itu wine. Apa itu wine? Pasti banyak sekali yang terbersit di kepala teman-teman ketika pertanyaan itu muncul. Jawaban paling sederhana, wine adalah minuman. Betul ya? Dibuat dari anggur yang difermentasi. Jus anggur yang difermentasi. Kemudian, wine apa lagi ya? Alkohol konten. Alkohol kontennya antara 8 sampai 22% alkohol. Bisa diminum sebagai minuman atau menjadi teman makan. Dari buat gaya sampai gaya hidup. Tipenya banyak, stylenya banyak sekali, brandnya banyak sekali. Harganya mulai dari yang murah sampai yang mahal. Kenapa ya? Padahal katanya cara buatnya cuma jus anggur yang difermentasi. Kita akan bahas itu hari ini. Kalau bicara mengenai wine, kita bicara mengenai anggur. Secara sederhananya, apapun rasa yang ada di dalam anggur akan menjadi rasa di dalam wine. Sekarang kita bahas, apa saja bagian dari anggur yang sangat penting. Di dalam anggur, pastinya sudah pernah makan anggur dong. Di dalam anggur ada flesh containing juice, ada daging buahnya. Rasanya apa ya? Kalau nggak manis, asam. Kita mulai membiasakan yuk menggunakan bahasa yang biasanya dipakai untuk istilah-istilah di wine. Flesh containing juice, daging buah di dalam anggur, rasanya sweet dan asid. Kulitnya tahu dong rasanya, pernah makan kulit anggur kan? Rasanya sepet. Atau dalam istilah wine, kita sebut tanin. Kulit dan biji di dalam buah anggur memberikan rasa tanin terhadap wine. Tapi kulit bukan hanya memberikan tanin, dia juga memberikan warna terhadap wine. Jadi warna dari wine datangnya dari kulitnya. Secara sederhana teman-teman, mau bikin white wine, bahan dasarnya anggur warna putih. Mau bikin red wine, bahan dasarnya anggur warna merah. Nanti kita akan belajar bahwa ternyata bisa membuat white wine dari anggur warna merah. Simpan dulu ya, kita akan bahas di session berikutnya. Apa yang membuat wine berbeda? Ada beberapa hal yang membuat wine berbeda. Yang pertama, grape variety atau jenis anggurnya. Jenis anggur kategorinya cuma dua teman-teman. Ada white grape, ada red grape. Yang namanya white grape nggak putih juga warnanya. Mulai dari hijau sampai kekuningan warnanya, gold in color. Yang kedua kategorinya adalah red grape. Yang namanya red grape mulai dari hijau, semua anggur pada tahap awal warnanya hijau. Kemudian berubah warna menjadi pink, purple, sampai ke black in color. Kategorinya dua, red grape, white grape. Setiap jenis anggur dan jenis anggur banyak sekali. Oke, setiap jenis anggur mempunyai karakteristik yang berbeda dari jenis-jenisnya sendiri. Dan yang sangat mempengaruhi adalah elemen yang kedua yang mempengaruhi wine, yaitu environment. Environment dalam wine kita sebut terroir. Betul, terroir. Oke, yang dimaksud terroir apa sih? Terroir adalah keseluruhan environment yang mempengaruhi di mana anggur itu ditanam. Mulai dari seasonnya berapa season? 4 season atau 2 season? Kemudian ketinggiannya, curah hujannya, jenis tanahnya, influence apa dari terroir tersebut yang mempengaruhi. Contohnya, dapat angin dingin dari laut atau dapat angin dingin dari gunung akan sangat mempengaruhi karakteristik jenis anggur tertentu ketika ditanam di tempat tertentu. Itu yang menjadi menarik, bahwa setiap wine akan bisa mempunyai karakteristik flavor yang berbeda tergantung di mana dia ditanam. Hal ketiga yang membuat wine berbeda adalah human. Orangnya, mulai dari orang yang mengurus perkebunan anggur atau kita sebut vineyard, sampai orang yang membuat wine, kita sebut winemaker. Peranan orang akan sangat besar sekali mempengaruhi style dari wine. Saya kasih contoh ya, ada dua orang mempunyai dua vineyard. Orang pertama menanam
anggur dengan jenis yang sama dengan orang nomor 2. Dua-duanya menanam anggur di environment atau terroir yang sama. Hasilnya pasti sama dong. Ketika hasilnya sama, orang yang pertama memutuskan bahwa apapun hasil yang ada di kebun saya, itu yang akan saya panen atau saya harvest untuk saya jadikan wine. Sementara orang yang kedua memutuskan untuk saya mau memperbaiki kualitas anggur saya. Ada cara lain yang bisa dilakukan? Contohnya, kalau dalam satu batang pohon ada 5 rangkaian anggur, orang yang kedua memutuskan untuk membuang 2 rangkaian anggur dari satu pohon. Kalau yang satu punya pohon anggurnya 5 rangkaian, yang satu lagi hanya punya 3 rangkaian, bisa berbeda nggak sih kualitasnya? Pasti bisa ya. Ingat pelajaran zaman SD deh kayaknya, fotosintesis. Bagaimana nutrisi akar batang daun akan mensupport ke buah. Dengan membuang 2 rangkaian anggur dari satu batang pohon, kualitas anggur akan jauh lebih baik, dengan catatan kuantitinya akan jauh lebih rendah. Oke, artinya apa? Orang yang pertama nggak perlu melakukan apa-apa. Orang yang kedua bekerja lebih keras karena dia harus potong 2 rangkaian anggur dari setiap batang pohon yang ada di kebunnya. Dapat ya? Oke, so dari ilustrasi itu sudah terbayang bahwa orang yang kedua mempunyai kualitas anggur yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan yang pertama. Setelah itu, orang yang pertama memutuskan untuk membuat wine. Setelah harvest, dia buat wine. Dia mau membuat wine dalam 6 bulan dia bisa jual. Mungkin nggak? Mungkin. Katanya tadi wine dibuat dari fermentasi jus anggur. Artinya, ketika fermentasinya sudah selesai, sudah jadi wine. Dalam 6 bulan, orang yang pertama membuat wine dan menjualnya. Sementara orang yang kedua, dia melihat anggurnya mempunyai kualitas yang baik, mempunyai fondasi yang cukup baik untuk bisa aging lebih lama, diproses lebih lama. Orang yang kedua memutuskan untuk membuat wine, tapi agingnya mau 2 tahun. Boleh ya? Boleh dong, orang winery-nya dia. Dia putuskan untuk membuat dalam 2 tahun. 1 tahun di aging di standard still, 1 tahun lagi di aging di oak barrel. Dari ilustrasi tadi, dari proses produksi, yang satu 6 bulan sudah bisa jual wine-nya. Yang satu wine-nya berproses selama 2 tahun, baru dia bisa jual wine-nya. Dilihat dari ilustrasi tadi, kompleksitas wine-nya pasti jauh berbeda. Pikirkan tentang biaya produksi. Orang pertama, biaya produksinya mungkin lebih rendah. Orang yang kedua, biaya produksinya jauh lebih tinggi. Berpengaruh terhadap harga wine? Pastinya. Yang biaya produksinya lebih rendah, harganya mungkin tidak akan terlalu mahal. Karena kompleksitas wine-nya juga tidak terlalu tinggi. Sementara orang yang kedua mempunyai kompleksitas wine yang lebih tinggi, wine-nya diapresiasi dengan harga lebih mahal. Oke, cukup jelas ya teman-teman? Jadi nanti kalau lihat wine dalam jumlah yang banyak, misalnya lihat rak wine gitu ya, melihat wine-nya dengan style yang banyak, dengan brand yang banyak itu, ada 3 hal yang teman-teman harus pikirkan. Yang pertama, apakah grape variety dari wine tersebut? Yang kedua, environment atau terroir, di mana wine tersebut berasal, di mana anggur dari wine tersebut ditanam. Oke? Yang ketiga adalah human, influence apa yang dilakukan oleh human, mulai dari aging-nya, style membuatnya, dan banyak hal yang dilakukan ketika dalam proses membuat wine. Oke? Cukup jelas ya? Sekarang kita tahu apa itu wine, apa yang mempengaruhi wine, dan apa yang membuat wine berbeda. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan like video ini, dan pastikan teman-teman follow Instagram, Facebook dari Hutton Education Center untuk dapatkan series dari video-video edukasi kita. Di rumah aja, belajar wine.